Oke, lanjutnya untuk jenis pasar modal ditinjau dari proses transaksinya ada 3 jenis. Yang pertama untuk pasar spot. Pasar spot itu transaksinya dilakukan sekarang, kemudian ada kesepakatan, dari transaksi dan kesepakatan itu ada pembayaran, dan kemudian untuk keseluruhannya diselesaikan pada hari yang sama. Jadi, untuk pasar spot itu bentuk pasar finansial yang memperdagangkan sekuritas atau jasa keuangan untuk diserah terimakan secara spontan. Jadi, penyelesaiannya pada saat terjadinya transaksi. Kalau yang future, itu untuk transaksi dan negosiasinya dilakukan pada saat ini. Untuk penyerahan jasa atau barangnya itu tergantung dari kesepakatan. Jadi yang diikuti untuk pasar future untuk transaksinya itu mengikuti harga kesepakatan. Walaupun perpindahan kekayaan dalam transaksi ini memerlukan jangka waktu atau misalkan ada kesepakatan itu tidak berubah walaupun nanti pada saat terjadi penyerahan barang itu ada kenaikan harga. Harga yang diikuti itu harga tetap yang pertama kali terjadinya transaksi. Memang itu nanti akan sangat merugikan kalau pas penyerahan barang itu harganya tinggi, maka akan merugikan dari pihak investornya. Tetapi di sini itu tidak ikut dari pergerakan atau tidak ikut dari perubahan harga kalau yang pasar future. Jadi resiko ini harus dipertimbangkan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Yang ketiga, untuk pasar opsi itu dalam perdagangan hak untuk menentukan pilihan terhadap saham atau obligasi. Jadi mereka itu untuk persetujuan atau kontrak hak pemegang sahamnya itu bisa membeli atau menjual dalam waktu tertentu antara entitas yang melakukan kontrak terhadap opsi yang diperjualbelikan tadi. Jadi dengan adanya hak opsi tadi itu menegaskan dalam kontrak bahwa kesepakatan hanya dapat digunakan dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh untuk hak opsi itu misalkan dari suatu perusahaan itu mau membeli suatu aset berupa mobil. Dari pembelian mobil itu ada DP. Mereka sudah memberikan DP 1 juta misalkan, dan mobil itu bisa diambil untuk bulan depan, yaitu bulan April. Nah, itu ada perjanjiannya, itu 1 jutanya bisa hilang kalau mobilnya tidak diambil, atau mereka tetap bisa mengambil mobil tadi di bulan April dengan sudah DP 1 juta tadi. Itu merupakan pilihan dari perusahaan mau menggunakan atau tidak. Oke, untuk penjelasannya ini saya kira untuk pasar modal sudah, sehingga kita bisa simpulkan kalau kita gabungkan dengan pertemuan selanjutnya, yaitu kesamaan maupun perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal itu seperti apa. Bisa Anda lihat dari jangka waktu, bunga, pihak yang terlibat, maupun dari pengawasan, sirkulasi dana, pelaku pasar, maupun dari resikonya. Oke, untuk hari ini penjelasan saya terkait dengan pasar modal sudah. Misalkan ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu untuk bertanya.